baru datang bagaimana ini? Dan rasa dalam hati para wisata bebaskan janji di dalam hati agar kita semula baik. Kasih kita satu kesempatan. Situasi, lapor sarung, beserta jajarannya. Selama 1,5 jam, aman, kondusif. Selanjutnya, siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Karnavian MA PhD beserta Ibu. Yang terhormat dan Rem 171 Praja Bratama Sorong beserta Ibu. Yang terhormat Wali Kota Sorong atau yang mewakili dan para Bupati se-Sorong Raya beserta Ibu. Yang terhormat Kombes Pol Dr. Andes I Gusti Agung Putu Udiantara LO Papua Barat. Yang terhormat Direktur Intelkam Polda Papua Barat beserta Ibu. Yang terhormat Kabid Propam Polda Papua beserta Ibu. Yang terhormat Kasat Brimob Polda Papua. Yang terhormat Wadir Lantas Polda Papua beserta Ibu. Yang terhormat
Dandim 1704 beserta Ibu. Yang terhormat Dan Lala Sorong beserta Ibu. Yang terhormat Danyon 752 Virayuda Sakti Sorong beserta Ibu. Yang terhormat Kajari Sorong beserta Ibu. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong beserta Ibu. Yang terhormat para Ketua DPR se-Sorong Raya beserta Ibu. Yang terhormat para Kepala SKPD Pemda Kabupaten Sorong. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, sekota dan sekabupaten Sorong. Yang terhormat pimpinan PT Sarira Indah Mandiri dan para tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara peresmian Gedung Mapolres Sorong hari ini 20 Agustus tahun 2013. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan dihibur dengan tarian Yosim Pancar, tarian pergaulan muda-mudi oleh Sanggar Seni Par Elin Tanpa Garam. Berikan aplaus yang meriah. Hari
Anda dihibur dengan tarian penangkapan laulau oleh 3 orang laulau muda. Demikianlah penampilan Park Elin tanpa garam. Sambutan Bapak Kapolres Sorong AKBP E. Zulfan SIK. Dengan hormat kami persilahkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya, kita semua yang hadir di sini masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk sama-sama menghadiri dan menyaksikan nantinya acara peresmian gedung baru Polres Sorong. Awalnya adalah merupakan suatu Polres Pemekaran. Polres ini awalnya merupakan polsek, yaitu Polsek Aimas, sehingga sampai sekarang pembentukan Polres pun orang terkadang menyebut Polres Sorong Aimas, karena memang awalnya adalah Polsek Sorong Aimas, yang mana Polsek Aimas ini merupakan bagian daripada Polres Sorong, yang mana pada waktu dulu se-Sorong Raya ini hanya ada satu Polres, jadi belum ada Polres Raja Ampat, Polres Sorong Kabupaten, Sorong Selatan, dan sebagainya. Hanya ada satu Polres Sorong Induk. Ini merupakan Polsek. Kemudian berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor Skep 13 tahun 2013 tentang pembentukan Polres Persiapan Kabupaten Sorong, maka Polsek Aimas ini dijadikan ataupun dinaikkan statusnya, ditingkatkan menjadi Polres Persiapan, yang mana pada saat itu diresmikan oleh Kapolda Bapak Irjen Pol Dr. Andes Dodi Sumantiawan pada tanggal 15 September 2004. Kemudian berdasarkan Skep Kapolri Nomor Skep 20 bulan 6 tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 dilakukan peningkatan status terhadap Polres yang persiapan ini tadinya menjadi Polres definitif tipe B2, yaitu pada tahun 2006. Kemudian seiring dengan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru dan juga disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonomi baru di seluruh Indonesia yang terdiri dari 173 kabupaten, 35 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Sorong yang terdiri dari 1 kota dan 3 kabupaten, yaitu Sorong Kota, Sorong Selatan, dan juga Raja Ampat. Wilayah Kabupaten Sorong
memiliki luas wilayah 17.000 km persegi. Dengan jumlah penduduk sampai saat ini data yang kita miliki 129.000. Kemudian Kabupaten Tambrau luas wilayahnya 11.000 km persegi dengan jumlah penduduk 23.000 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah personil Polres Sorong hingga saat ini berjumlah 410 personil, yang mana 410 ini tergelar di seluruh jajaran yang terdiri dari 7 polsek, yang terdiri daripada 18 distrik di Kabupaten Sorong dan juga 11 distrik di Kabupaten Tambrau. Kemudian dengan perbandingan luas wilayah tersebut, apabila kita bandingkan dengan kekuatan personil Sorong yang ada saat ini, kita akan temukan perbandingan, yaitu antara jumlah anggota Polri dan juga dengan jumlah penduduk, maka diketemukan perbandingan adalah 1 banding 373 jiwa penduduk. Kalau kita lihat dari standar PBB, tentu ini masih kategori ideal, karena standar yang ideal itu adalah 1:400. Tentunya ini rentang kendali yang sangat luas, namun demikian hal ini tidak menghalangi kinerja ataupun tugas pokok Polri, khususnya Polres Sorong, dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sorong yang terdiri dari 2 kabupaten ini. Beberapa kejadian menonjol yang perlu juga kami sampaikan kepada seluruh tamu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, yang bisa kita selesaikan berkat adanya suatu kemitraan dan juga kerjasama yang baik, yaitu contoh pada tanggal 1 Mei ada kasus yang dimana ada saudara kita yang memiliki pemikiran yang lain, yang berseberangan dengan kita, yang sudah bisa kita lakukan dengan baik. Ada satu kerjasama di situ antara tokoh pemerintah, Bapak Bupati Sorong, kemudian tokoh gereja, Bapak Pendeta, dan juga tokoh masyarakat yang lain yang bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian guna meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum di wilayah Polres Sorong, maka pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Sorong merencanakan pembangunan gedung Mapolres Sorong di Jalan Kelamono kilometer 19 ini, yang tadinya merupakan bangunan yang lama, karena sehingga dengan pemikiran itulah pada saat itu mulai digulirkan perencanaan pembangunan Polres. Pembangunan gedung Mapolres Sorong dikerjakan oleh kontraktor PT Sarira Indah Mandiri. Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sorong mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Yang mana pada masa kepemimpinan pejabat lama, yaitu Kapolres sebelumnya AKBP Parlindungan Silitonga, dan peletakan batu pertama pembangunan oleh Kapolda yang terdahulu, yaitu Bapak Irjen Pol Bekto Suprapto. Dan luas bangunan yang 3 lantai yang sudah jadi ini dan akan kita resmikan ini, itu luasnya 1.800 meter persegi. Kemudian terdiri dari 43 ruangan. Saat ini dengan ruangan yang ada, seluruh personil Polres Sorong bisa memiliki tempat ataupun ruangan. Karena sebelumnya ada satu bagian seperti dokter kita, dokter kesehatan, yang berkantor di Polres Sorong Kota karena tidak memiliki lahan ataupun tempat di sini. Dengan ada pembangunan yang baru ini, seluruh bagian, seluruh fungsi bisa tertampung di sini. Kecuali untuk lalu lintas memang masih gedung lama karena bersifat pelayanan kepada masyarakat. Bapak Kapolda serta tamu undangan yang saya hormati, untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif, perlu mendapatkan dukungan dan juga kerjasama yang lebih terpadu dan sinergi dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Dengan berdirinya gedung Mapolres Sorong ini, diharapkan nantinya tentunya kami akan melakukan upaya kepolisian, tindakan kepolisian, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Patutlah kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang ini kita akan hadir di kantor Polres
Kabupaten Sorong di Aimas ini dalam rangka peresmian kantor Polres yang baru. Kita ketahui bahwa sarana seperti begini memang sangat dibutuhkan sekali. Karena itulah pemerintah Kabupaten Sorong ikut dalam tanggung jawab dalam membangun kantor Polres ini, karena cikal bakal Polres ini sejak tahun 2004 mulai direncanakan untuk pemindahan ke sini. Salah satu masalah adalah gedung, sehingga pada waktu itu memang kesulitan sekali masalah gedung kantor, sehingga seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres bahwa pada waktu itu hanya ada Polsek Aimas yang ada pada waktu itu, sehingga dipakai untuk rencana untuk peresmian menjadi kantor Polres Kabupaten Sorong. Itu saja, jangan tambah-tambah yang lain. Dan ternyata berhasil. Polres kita ini anggotanya bertambah, kemudian sekarang kita resmikan gedung baru. Jadi di Papua ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang ajaib. Semuanya bisa, tergantung kita ini yang mau bekerja saja. Kerjasama, kepedulian kita menata daerah ini, maka daerah ini akan berkembang di masa akan datang. Nah, sebagai salah satu contoh adalah gedung ini. Pada masa Pak Kapolres yang lama, Pak Perlindungan, beliau datang sama saya bilang, Pak Tua, kau bikin gambar dulu badan saya lihat. Ya itu Pak Perlindungan waktu itu. Jadi Pak itu Pak gambar datang, saya lihat, oke, sudah bagus sudah. Sekarang tempatnya di mana? Pak itu bilang, saya bilang di mana itu? Mariaika di sana. Alasannya supaya jangka panjang pertumbuhan ke sana itu Polres ini bisa di tengah. Jadi untuk jangkauan pelayanan ke Salawati, kemana-mana juga dan begitu. Tapi 1 minggu kemudian Pak itu datang lagi. Wah, Pak Bupati ini tidak bisa cocok ini. Saya tanya kenapa? Pak itu bilang sudah, kita bangun di yang lama. Saya tanya tanah mungkin kan? Pak itu bilang bisa. Kalau begitu kita bangun di belakang saja. Pak itu kasih tunjuk lokasi tanah luasnya tadi sudah sampaikan Pak Kapolres tadi, kurang lebih 1.836 meter persegi ke apa namanya. Saya bilang sampai tua, kalau begitu ada aturan juga. Bapak tidak bisa bangunan ini di depan, sebab ini jalan nasional. Jadi kurang lebih harus 50 meter mundur ke belakang. Biayanya yang efisien dan bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian pada waktu itu kita tidak siapkan dana langsung, tapi dianggarkan selama 3 tahun. Jadi makanya bisa diselesaikan. Maka mulai dari kota Sorong sana ramai, di sini ramai sampai Maiburat sana, Sorong Selatan semua ramai dengan pembangunan. Sehingga kita di wilayah Sorong Raya ini kita berkembang. Kelakuannya baik, kemajuan kesejahteraannya ada, dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi saya juga terbeban khusus. Setiap pagi saya lewat ke kantor, saya tanya kenapa polisi ini antri di warung-warung situ. Saya singgah tanya, kenapa singgah di sini? Pak, kami tidak ada tempat kerja jadi kami. Wah, di Polres ada itu, Pak, itu untuk hanya komandan saja. Kami lain tidak bisa. Wah, ini persoalan besar ini. Nah, kalau begitu kalian berdoa banyak supaya kita pikirkan sama-sama. Jadi begitu. Nah, jadi dengan demikian, besok lusa saya lihat di sini hanya pelantas saja, yang lain tidak boleh lihat di luar. Jadi semua sudah bisa bekerja baik. Ada yang mengetik, ada yang interview, ada yang mungkin segala macam di dalam sini sudah seperti begitu. Dalam hal bidang Kaptipmas dan juga kepada urusan yang lain sesuai dengan bidang fungsi kepolisian. Karena itulah mari kita semua memberi dukungan terhadap kepolisian kita, sehingga betul-betul dalam pelayanannya bisa dapat terlaksana. Karena itu sekali lagi selaku Bupati Kabupaten Sorong saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang mana berkenan pada hari ini dapat meresmikannya.
Ya, mudah-mudahan saya titip satu saja Pak, dengan kantor Polres baru ini penambahan personil tadi perlu ditambah, dan kalau ada penerimaan ingat kami anak Papua juga Pak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Jadi hari inilah hari yang sangat membahagiakan bagi saya pribadi selaku pimpinan Polda. Dan kita tadi mendengar bagaimana jalan cerita pembangunan Polres ini dari Pak Kapolres, dan juga bagaimana upaya dari Bapak Bupati tadi. Memang saya lihat ini Pak Bupati kita ini, Pak Bupati Sorong, Pak Malak ini betul-betul dokternya nggak percuma gitu ya. Betul ini. Mudah-mudahan Bapak nanti akan memberikan pencerahan bagi kita semua yang ada di Sorong Raya maupun di tempat ini Pak. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi saya sebetulnya bukan mau bermaksud menggurui, tapi sebagai intro saja untuk menyamakan persepsi. Jadi ada suatu teori namanya teori kebutuhan, needs theory, yang dibuat oleh namanya Abraham Maslow. Itu sangat terkenal. Rekan-rekan yang bergerak dalam bidang sosial saya yakin sangat memahami bahwa kebutuhan dasar manusia dibagi dalam 5 tingkat piramida. Tingkat piramida yang paling bawah adalah kebutuhan dasar, basic needs, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, makanan, rumahan. Dan yang kedua itu adalah safety needs, security needs, kebutuhan akan rasa aman. Jadi setelah makan, pakaian, rumahan, maka manusia itu memerlukan rasa aman. Nah, rasa aman, hanya dengan rasa aman maka baik individu maupun kelompok bisa melaksanakan aktivitasnya dengan lancar. Tanpa rasa aman, maka semua aktivitas tidak bisa berjalan lancar, gangguan akan terus terjadi. Apapun yang dipikirkan, mau bertemu sama keluarga, mau bertemu yang lain, kelompok satu bertemu dengan kelompok yang lain, interaksi tidak akan bisa terlaksana. Sebagai makhluk sosial, itu menciptakan norma, menciptakan aturan-aturan yang disepakati bersama agar kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kelompok dapat berjalan lancar. Aturan ini harus dipatuhi. Sekarang masalahnya siapa yang harus menegakkan aturan ini? Siapa yang harus mengawasi agar aturan ini bisa berjalan? Maka muncullah yang disebut dengan fungsi kepolisian. Jadi fungsi kepolisian adalah melaksanakan pengawasan, menegakkan aturan, agar aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat itu dapat berjalan lancar. Rumah tangga juga berlangsung fungsi kepolisian. Bapak, ibu mengawasi anaknya. Dia adalah pengemban tugas kepolisian di dalam rumah tangga itu. Nah, dalam kelompok yang lebih besar, muncullah suku, muncullah kampung, muncullah distrik, muncullah kemudian provinsi, kabupaten, dan negara. Negara Indonesia adalah negara yang salah satu terbesar. Dari segi populasi, saya kira negara Indonesia adalah nomor 4 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 250 juta. Negara yang sangat kompleks. Sejumlah aturan dibuat oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh DPR, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengatur agar terjadi kehidupan dan ketertiban masyarakat. Tapi Polri bukan satu-satunya pengemban fungsi kepolisian. Masih banyak pengemban fungsi kepolisian lainnya. Satpol PP mengemban fungsi kepolisian menegakkan aturan pemerintah daerah. Bahkan rekan-rekan TNI juga pengemban fungsi kepolisian. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI jelas menyebutkan operasi militer selain perang, di antaranya memberikan perbantuan dalam rangka menciptakan keamanan di dalam negeri. Secara historis dan sosiologis, fungsi teritorial dari rekan-rekan TNI juga mengemban fungsi itu. Tidak jarang kita melihat bahwa anggota masyarakat datang ke kantor Koramil untuk membantu menyelesaikan masalah, membantu bidang pengamanan dan lain-lain. Artinya secara historis,
sosiologis. Rekan-rekan TNI juga mengemban fungsi kepolisian. Rekan-rekan yang lain juga banyak dari instansi-instansi sipil lainnya juga melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian. Jadi fungsi kepolisian berbeda dengan Polri. Polri adalah pengemban kepolisian umum. Jadi dengan demikian kita menyadari bahwa kebutuhan akan rasa aman akan sangat penting sekali. Kebutuhan rasa aman hampir sama dengan kesehatan. Kita tahu betapa mahalnya sehat setelah kita sakit. Sakit ginjal, sakit jantung, sakit apa. Kita masuk ke dokter, masuk rumah sakit, uang bermiliar-miliar kita keluar. Padahal kita hanya gagal dalam menjaga kesehatan saja. Kita tahu betapa mahalnya rasa aman setelah terjadi tidak aman. Pengalaman saya selama hampir setahun di Papua melihat bagaimana pentingnya rasa aman. Di Papua potensi gangguan keamanan sangat tinggi. Mulai dari konflik vertikal, apa yang terjadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, kemudian Bapak Bupati, di mana Bapak Pendeta Mofu ikut bantu terlibat dalam beberapa waktu yang lalu 1 Mei, itulah bentuk daripada gangguan keamanan dalam bentuk konflik vertikal. Konflik horizontal tidak kalah banyaknya di Papua. Karena masyarakat yang di Papua ini memang unik. Ada 4 jenis tipe masyarakat di dunia ini. Yang pertama adalah tipe masyarakat informatif, masyarakat yang sudah kenal SMS, BlackBerry, internet, informasi dengan sangat cepat bisa mengalir. Yang kedua adalah masyarakat industri. Kita melihat Freeport, BP Tangguh di daerah-daerah terpencil, kebun kelapa sawit, peternakan, nelayan, petani. Tapi jangan salah, kita juga memiliki masyarakat yang disebut dengan masyarakat yang belum berkembang, yang masih dalam hidup tradisional. Mungkin 4 tipe masyarakat. Potensi konflik menjadi sangat tinggi. Mulai konflik masalah politik, pemilu kada, tarik-menarik kekuasaan terjadi di wilayah Papua. Kita melihat hampir semua pemilu kada di Papua berujung pada Mahkamah Konstitusi. Saya belum pernah melihat sekian banyak pemilu kada di Papua tidak berujung pada MK. Hampir semua berujung pada MK. Dan sebagian besar diwarnai dengan kekerasan. Dapat menjadi konflik yang berujung kepada mobilisasi massa. Masalah Duga di Kabupaten Duga sampai sekarang belum tuntas. Di Ilaga, dan saya kira di wilayah Papua Barat juga ada. Manokwari cukup rentan permasalahannya. Kemudian konflik antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang juga menyimpan potensi kecemburuan sosial dan lain-lain. Seperti kasus beberapa waktu yang lalu di Sorong Kota antara satu kelompok pendatang dengan kelompok warga lokal. Kemudian di bidang ekonomi kita juga melihat konflik yang cukup menonjol adalah masalah ulayat, pemalangan antara investor dan pemilik tanah dan lain-lain. Sampai ada istilah kayu yang paling mahal adalah kayu palang. Itu. Tapi itulah joke, tapi juga menggambarkan bagaimana potensi konflik itu cukup banyak. Kasus di Nabire kemarin yang meninggal di GOR cukup banyak. Itu juga merupakan salah satu akar masalahnya adalah sikap yang tidak memandang remeh masalah keamanan dan keselamatan. Akhirnya investasi dalam bidang keamanan menjadi terpinggirkan. Nah, saya melihat bahwa pembangunan Polres ini itu menunjukkan beberapa hal. Hal yang pertama adalah saya melihat bahwa pemikiran dari Bapak Bupati sangat strategis. Tepuk tangan lu buat beliau. Saya menyadari bahwa upaya membangun ini tentunya melibatkan banyak pihak, mulai Pak Bupati, Ketua DPRD, semua jajaran di lingkungan kabupaten, dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat. Tapi sebagai pimpinan, leader di kabupaten ini, beliau menunjukkan sikap kenegarawanan dan kemudian berpikir sangat jauh ke depan. Beliau tidak segan-segan
melakukan investasi di bidang keamanan. Dan lebih dari itu, beliau sadar atau tidak sadar, kita bisa membaca pikiran beliau bahwa beliau sudah menempatkan masalah keamanan menjadi salah satu prioritas. Hal terpenting bagi kita, terutama di tanah Papua ini, untuk membangun itu bukanlah anggaran dari negara, APBD, dana otsus yang demikian besar, triliun-triliun, bukan itu. Bukan juga sumber daya alam. Kita memiliki gas, minyak, perkebunan, HPH, lain-lain, bukan itu. Modal yang terbesar sekali, yang terpenting sekali untuk pembangunan di tanah Papua ini adalah keamanan. Yang pertama tadi adalah memberikan prioritas untuk bidang keamanan. A plus yang kedua adalah gedungnya ini, setahu saya Pak, saya sudah hampir 33 provinsi, 32 saya sudah jalan. Tinggal Kalimantan Barat yang saya belum pernah. Itu dari 32 provinsi saya jalan. Ini mungkin yang terbaik untuk seluruh Indonesia. Adanya di Sorong. Kalau mau lihat gambarnya ini, Bapak datang sekali-sekali nanti kalau ke Jakarta, mirip dengan Polres Jakarta Selatan, Pak. Jadi itu yang terbaik sudah di Jakarta, Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Nah ini mirip. Jangan-jangan saya pikir Pak Bupati ini lihat dulu Polres Jakarta Utara dan Jakarta Selatan baru bangun ini gitu ya. Tapi saya baru tahu ceritanya. Rupanya urusannya bukan karena itu. Tanahnya nanti harus mundur lagi ke sini. Jadi nih, dan saya sudah melihat memang dari awal pembangunan ini, saya melihat di dalamnya, bahkan 2 minggu lalu saya datang juga ke sini Pak, melihat, saya jujur aja iri Pak, melihat ruangannya Kapolres. Iya, jawabannya Kapolres, boleh juga dan. Jadi ini bapak-bapak kalau ibu-ibu kalau masuk sini luar biasa ruangannya. Saya juga menengok ruang tahanan. Nah, saya malah khawatir nih. Ruang tahanannya bagus sekali, bersih sekali. Toiletnya luar biasa. Saya bilang, aduh, ini jangan-jangan nanti pelaku-pelaku pengen masuk sini semua nanti nih. Dan keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, rekan-rekan TNI, Pemda, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, semua adalah pengemban fungsi kepolisian. Dan kita harapkan dengan pembangunan yang lebih terpacu, masyarakat akan menikmati, masyarakat akan lebih sejahtera, karena memang menurut filsuf Prancis Rousseau, negara dibentuk, pemerintah dibentuk tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dan itu ada kontrak sosial, teori kontrak sosial. Kalau seandainya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan rakyat menuntut untuk mendapatkan hak mereka untuk hidup sejahtera, namun mereka diwajibkan untuk mengikuti aturan dan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, tapi kontrak itu akan putus tatkala masyarakat tidak percaya kepada pemerintah karena kesejahteraannya tidak bisa ditingkatkan oleh pemerintah. Ini menjadi cambuk bagi kita semua.
Kapolda yang kami hormati, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena oleh kasih dan perkenan-Mu kami ada di sini dalam sebuah perayaan peresmian kantor Polres Kabupaten Sorong. Kami bersyukur untuk kasih, anugerah dan rahmat-Mu bagi kami semua. Hanya Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati serta merahmati kami dengan anugerah, keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah Kepolisian Papua, Polda Papua. Kami yakin dan percaya bahwa oleh tuntunan kuasa dan penyertaan Tuhan, keamanan dan kenyamanan di wilayah Papua pada keseluruhan akan tetap terjaga. Begitu pula kami berdoa secara khusus untuk keamanan dan kenyamanan di wilayah Polres Kabupaten Sorong. Kiranya Tuhan memberkati supaya keamanan dan kenyamanan di wilayah kerja Polres Kabupaten Sorong tetap terpelihara dan terjaga. Dan telah diresmikan. Ya Allah, kami mohon berkat-Mu bagi seluruh pejabat di wilayah ini, Bapak Bupati dan semua orang yang bertanggung jawab dalam jajaran kabupatennya masing-masing. Juga untuk petinggi-petinggi Polri, mulai dari Polda Papua sampai Polres Sorong ini, boleh merayakan kebaikan Tuhan untuk suatu kehadiran tanda bagi masyarakat di sini. Semoga semua yang bekerja di tempat ini sungguh-sungguh mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, teristimewa membalas kasih dalam pelayanan yang tulus bagi masyarakat di wilayah ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan salah kami, dan sertai serta berkati kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami panjatkan segala puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba yang ingkar dan kufur terhadap segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan keberkahan makanan ini ya Allah, segala perbuatan kami yang meridhokan-Mu, yang manisnya berzikir kepadamu, serta membuat kami kuat dan semangat untuk senantiasa beribadah kepadamu dan menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah keberkahan atas rezeki dan makanan yang Kau berikan kepada kami, dan mudahkanlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa beribadah kepadamu, dan berikanlah hati kami rasa kecintaan dalam beribadah kepadamu, dan bukalah segala pintu rahmat-Mu dari pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah. Oleh karena itu, ampunilah kami sebagaimana kami dapat mengampuni sesama kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Demikian Kau dapat mengampuni kami. Oh,
mesti gaya stu au gana mastu om saru karya om dewa suksma om santi santi santi. Kembali di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Kau telah menyertai hamba-Mu, Bapak Kapolda, Ibu dan peserta rombongan, boleh tiba dengan keadaan baik dan selamat. Kami percaya semua itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Kantor Polres Sorong, undangan yang ada baik Danrem, juga Dan Lanal, Dandim, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Bapak Bupati khusus Kabupaten Sorong, wakil bupati, seluruh pimpinan SKPD yang ada di Kabupaten Sorong, Tuhan memberkati mereka. Bupati-bupati di Sorong Raya, bahkan Ibu Kekasih Ibu Wali Kota yang hadir, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, umur panjang. Mampukan mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah apa yang mereka perbuat demi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Pimpin memulangkan segala puji dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan saksikan acara adat Loi oleh Ketua Dewan Adat Loi, yaitu Bapak Domingus Oso. Untuk itu kami persilahkan. Pamitkan kepada arwah semesta alam untuk perlindungan pertama menyangkut dan kedua kepada para karyawati, karyawan Polri yang hendaknya melaksanakan tugas pada Kidun yang baru ini. Saya persilakan kepada Bapak Domingus Oso. Umbel wey, abah oli wey. Allah langit dan Allah bumi. Dua lagu. Hari ini Taya, terperantau tal bigo, terbiak. Kita go berkumpul, ada beya. Peresmian kantor gube, kantor bawa nebol ke. Nebol main lugo. Pada wilayah Kabupaten Sorong. Pada semua suku yang ada di wilayah Balamoy, khususnya para polisi yang bekerja di kantor ini, jauhkan semua dari sisa mara bahaya hingga sekarang bermaut, bekerja dengan baik. Tolong lihat mereka, jaga mereka. Terus ya kantor bu, kantor di Belewo, di Bewan ini belajar hari ini terus sampai selama-lamanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Domingus dan juga kepada Bapak Pemilihan Adat dan juga Dewan Adat. Sekian dan terima kasih.